Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Pramana, NPM 2175504, jurusan Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kas dan setara kas. Materi kali ini masuk ke dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Baik, yang pertama yaitu pengertian kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand atau deposit. Kas merupakan alat pembayaran yang bersifat liquid atau aktiva lancar atau aset lancar yang bersifat liquid, yaitu merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Dan kas juga merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan dan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya yaitu penyajian kas dan setara kas. Kas dan setara kas disajikan pada laporan posisi keuangan masuk ke dalam kelompok aset lancar. Di sini dalam laporan posisi keuangan, kas dan setara kas masuk ke aset lancar yang paling atas karena tingkat likuiditas kas dan setara kas sangat tinggi. Kemudian selanjutnya pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas tersebut. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Bank overdraft atau cerukan ini yaitu buah istilah yang menyatakan kondisi atau status rekening yang nilainya negatif atau kurang dari 0. Kondisi tersebut biasanya terjadi akibat adanya penarikan uang atau dana lebih besar ketimbang saldo pada rekening. Situasi seperti ini sering terjadi pada jenis akun yaitu berupa giro. Nah, di sini dijelaskan kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Nah, di sini ada pengungkapan dari kas dan setara kas di laporan posisi keuangan. Di sini kas masuk ke paling atas dan ada bank. Bank ini masuk ke dalam kas juga. Dan di bawahnya terdapat beberapa bank yang terdapat pada laporan tersebut. Kemudian karakteristik kas. Kas dikelompokkan menurut karakteristiknya menjadi 2, yaitu aktif tapi tidak produktif dan tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah-tangankan. Yang dimaksud dengan aktif tapi tidak produktif yaitu untuk memperoleh rentabilitas. Kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah-tangankan, yaitu dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa yang pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Yang ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Selanjutnya yaitu pengendalian internal kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Kemudian yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi, serta yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian kas. Di sini ada beberapa teknik pengendalian kas, yaitu yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab, merupakan teknik pengendalian kas yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran.
Pihak yang melakukan pengeluaran kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak membayar. Jadi tidak ada pencampuran tugas sehingga kas dapat dikendalikan secara baik. Kemudian ada melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan melaksanakan kegiatan klerikal. Kemudian penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Ini bertujuan agar kas yang berada di perusahaan menjadi aman. Kemudian ada penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Jadi tidak serta-merta pencatatan hanya di perusahaan, tetapi kita bisa mengandalkan pencatatan dari pihak bank atau pihak luar. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan yang saya bilang tadi. Kemudian ada penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas kecil dalam jumlah kecil. Kemudian ada rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank, yaitu kita membandingkan apakah pencatatan perusahaan dengan pencatatan di bank itu sama atau berbeda. Kemudian ada pemeriksaan fisik kas secara berkala dan tiba-tiba, sehingga kita tahu dengan pasti bahwa data yang telah kita catat apakah sesuai dengan real yang ada. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu sistem impres kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem impres atau dana tetap dan fluctuating system atau fluktuatif. Yang pertama yaitu sistem impres kas kecil, yakni mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Kemudian yang kedua ada fluctuating system. Fluctuating system ini dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu, fluktuatif. Kalau impres kan dana tetap, jadi kasnya itu dipertahankan secara tetap. Kemudian materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Tujuan diadakannya rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan antara tidak jadi kesalahan di perusahaan tersebut. Biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah di pihak perusahaan karena sudah memakai sistem di bank. Nah, berikut adalah contoh dari rekonsiliasi bank. Di sini ada beberapa akun rekonsiliasi seperti deposito dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu deposit kas akhir yang telah dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk suatu bulan baru diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Kemudian ada cek-cek yang beredar juga. Cek-cek beredar juga yaitu cek-cek yang ditulis oleh perusahaan dicatat ketika penulisan cek, akan tetapi belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Kemudian ada beban bank atau biaya administrasi bank, yaitu beban yang sudah dicatat oleh bank tahun saldo perusahaan, tetapi perusahaan belum mengetahui beban-beban ini. Misalnya beban administratif bulanan, cek kosong, dan lain sebagainya. Kemudian ada kredit bank juga, yaitu penagihan atau deposito oleh bank atas nama perusahaan yang mungkin belum diketahui oleh perusahaan. Contohnya penagihan wesel untuk perusahaan dan bunga yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada kesalahan bank atau perusahaan. Nah, kesalahan ini baik yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan yang dapat menyebabkan saldo bank berbeda dengan saldo perusahaan. Makanya diperlukannya rekonsiliasi bank. Nah, bentuk rekonsiliasi bank itu ada dua, yaitu rekonsiliasi saldo akhir, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada kas. Kemudian ada rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Itu ada dua juga, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank kepada kas yang 4 kolom, ini 8 kolom ya. Kemudian ada laporan rekonsiliasi saldo bank dan kas yang berbentuk 8 kolom. Di sini 8 kolom karena ada tambahan saldo 31 Juli, penerimaan Agustus, pengeluaran Agustus, saldo 31 Agustus 2010. Sebenarnya ini ada 9 kolom ditambah dengan keterangan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.